Ini telur ayam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ada memegang 2 butir telur. Ya, ada 4, tapi saya pegang 2 takut pecah Bapak Ibu. Dan 2 butir telur ini dihasilkan dari 2 jenis ayam yang berbeda. Konon katanya menurut bahasa sehari-hari ini adalah telur ayam negeri atau ayam ras. Dan ini telur ayam kampung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, menurut kepercayaan yang ada, telur ayam kampung ini lebih mahal harganya daripada telur ayam negeri. Telur ayam kampung dipercaya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak proteinnya, lebih banyak omega 3-nya, dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan telur ayam. Dan kita semua Bapak Ibu tidak asing dengan telur. Bahkan telur ini bisa dijadikan untuk bahan pelengkap makanan. Makan nasi pakai telur, mantap, luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya membaca dalam firman Tuhan, ternyata ada satu jenis ayam lagi, yaitu ayam hutan. Firman Tuhan katakan begini, Yeremia 17 ayat yang ke-11. Yeremia 17 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Ayam hutan dipakai satu ilustrasi di mana ketika ada seseorang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Nah, Bapak Ibu, perlu kita akui, masa pandemi ini membuat seseorang mungkin ada gejolak dalam perekonomiannya, mungkin ada penurunan dalam bidang perekonomiannya, dalam keuangannya. Nah, firman Tuhan ingatkan pada malam hari ini, hati-hati. Di masa-masa sekarang ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita menggaruk kekayaan dengan cara yang tidak halal, yang artinya Bapak Ibu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan hukum negara dan sebagainya. Nah, hukumannya apa? Firman Tuhan katakan lagi, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Sudah diperkirakan, dan firman Tuhan ya dan amin katakan, pertengahan usianya apa yang diambil secara tidak halal semuanya akan hilang sia-sia. Banyak orang sekarang yang mau cepat kaya, banyak orang yang tidak siap untuk beradaptasi masuk dalam masa-masa new normal seperti ini. Semua pengen kaya, betul, tetapi bagaimana kaya dengan cara yang halal? Bagaimana kita memperoleh penghasilan dengan cara yang Tuhan, bukan dengan cara menggaruk dengan tidak halal. Apapun itu bentuknya, satu saat nanti Tuhan ambil semuanya, hilang semua kekayaan kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, firman Tuhan katakan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Pada akhir hidup kita, nama kita buruk, nama kita cacat, dan bahkan dikenal sebagai seorang yang bebal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan sampai kita mencari kekayaan dengan tidak halal. Saya tahu dan kita semua tahu kita harus berjuang. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin berusaha lagi. Kita harus semakin tambahkan lagi pekerjaan kita. Kita harus minta hikmat Tuhan untuk terus memutar roda perekonomian dalam perusahaan kita, dalam toko kita, dalam keluarga kita. Tetapi semua harus dalam jalurnya Tuhan, harus sesuai dengan hukum yang ada, yang berlaku di negara kita Indonesia, supaya ketika kita mendapatkan berkat itu, meskipun tidak sebanyak apa yang kita pikirkan, meskipun tidak sebanyak apa yang kita mau, tetapi berkat di tangan kita adalah berkat yang halal, berkat yang sudah kehendak Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sama Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pintu berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami, ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, kami harus bekerja dan berusaha mencari kekayaan dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak menentang hukum negara yang ada di Indonesia.
Kami tahu berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Oleh sebab itu di masa-masa sekarang ini kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Iman kami tetap berserah kepada Tuhan dan kami tetap bersyukur bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berkati Bapak Ibu saudara-saudari semua yang ada, yang melihat dan mendengar media sosial ini, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, pekerjaan yang usaha pokoknya Tuhan buat jalan, dan yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan membukanya sampai pada akhirnya kami percaya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, malam hari kami akan kembali tidur dan biarlah Tuhan sertai kami sepanjang kami istirahat, dan esok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali bekerja, beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingat ayam hutan, ingat carilah pekerjaan yang halal. Carilah pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga apapun pekerjaan kita, setia dalam pekerjaan yang kecil, setia dari pekerjaan yang kecil, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Setialah dengan pekerjaan Anda. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.